4 pulau kecil, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, telah memicu perdebatan nasional antara Aceh dan Sumatera Utara. Ada dugaan bahwa pemindahan pulau-pulau itu ke Sumatera Utara adalah hadiah politik dari Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Jokowi, yang menantunya adalah Gubernur Sumatera Utara. Waktu kejadiannya, tepat sebelum masa transisi politik, dan adanya hubungan keluarga telah memicu kecurigaan publik tentang nepotisme dan kesepakatan di balik layar. Apa yang awalnya hanya sengketa batas wilayah teknis, telah menjadi simbol transparansi, akuntabilitas, dan integritas pemerintahan Indonesia. Nasib pulau-pulau ini sekarang menguji apakah pemerintahan yang baik dapat mengalahkan intrik politik dan ketidakpercayaan publik. Kementerian Dalam Negeri segera membantah narasi hadiah itu, menegaskan bahwa isu ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik atau upaya memenangkan hati pihak tertentu. Mereka menekankan pentingnya menjaga objektivitas dalam pengambilan keputusan pemerintahan agar tidak terjebak dalam pusaran rumor yang berkembang di masyarakat. Menurut kementerian, pemindahan pulau-pulau itu adalah proses administrasi biasa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses ini melibatkan banyak tahapan, mulai dari verifikasi dokumen, konsultasi dengan pemerintah daerah, hingga penyesuaian data di tingkat pusat. Wakil Menteri Bima Arya menegaskan bahwa penentuan batas wilayah ini sudah dimulai bertahun-tahun lalu, jauh sebelum dinamika politik saat ini mencuat. Ia menambahkan, proses ini mengikuti prosedur hukum yang ketat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli geografi, pejabat daerah, dan kementerian terkait. Para pejabat menjelaskan bahwa pulau-pulau tersebut secara geografis memang lebih dekat ke Sumatera Utara, dan selama ini belum ada batas laut yang tetap. Keputusan diambil berdasarkan batas darat yang sudah diakui bersama, serta pertimbangan teknis dan historis yang telah dikaji secara mendalam. Penjelasan teknis dari kementerian bertujuan mengalihkan fokus publik dari rumor ke fakta, menyoroti proses birokrasi yang sudah berjalan 1 dekade. Mereka ingin masyarakat memahami bahwa keputusan ini bukan hasil keputusan mendadak, melainkan hasil kerja panjang dan koordinasi lintas instansi. Namun, di tengah suasana ketidakpercayaan dan maraknya informasi simpang siur, pernyataan resmi pemerintah seringkali sulit bersaing dengan cerita-cerita menarik tentang pilih kasih atau konspirasi yang beredar luas di media sosial dan obrolan sehari-hari. Tantangan terbesar kementerian kini bukan hanya membenarkan keputusan secara hukum dan administratif, tetapi juga membangun kembali kepercayaan publik melalui transparansi, dialog terbuka, dan komunikasi yang konsisten kepada masyarakat luas. Gubernur Bobi Nasution, yang menjadi pusat tuduhan nepotisme, secara terbuka menolak teori hadiah itu, menyebutnya tidak masuk akal. Dia berpendapat bahwa jika pulau-pulau itu adalah hadiah untuk Presiden Jokowi, pulau-pulau itu tidak akan ditempatkan di bawah administrasi Sumatera Utara. Nasution menjelaskan bahwa pulau-pulau itu bermanfaat bagi Kabupaten Tapanuli Tengah, bukan dirinya, mengubah masalah ini menjadi masalah lokal bukan pribadi. Dia meremehkan pentingnya pulau-pulau itu, mencatat bahwa pulau-pulau itu sebagian besar tidak berpenghuni, dan menyatakan terbuka untuk dialog lebih lanjut. Tanggapannya bertujuan meredakan skandal dan melindungi reputasinya, serta reputasi Presiden. Akar sengketa ini bermula pada tahun 2008 dan 2009, ketika Sumatera Utara mencantumkan pulau-pulau itu dalam catatan resminya sementara Aceh tidak. Masalah ini muncul kembali pada tahun 2020, yang mengarah pada pertemuan multilembaga yang menyepakati bahwa pulau-pulau itu milik Sumatera Utara. Ini diresmikan dalam keputusan tahun 2022, yang segera diprotes Aceh. Survei bersama kemudian dilakukan, tetapi ketidaksepakatan tetap ada. Pada April 2025, Kementerian menegaskan kembali keputusannya, mengutip data bertahun-tahun dan konsensus antar lembaga. Bagi Aceh, garis waktu ini menunjukkan serangkaian tindakan yang mengabaikan klaim historis mereka. Proses ini menunjukkan benturan antara prosedur birokrasi dan identitas regional. Pemerintah Aceh memandang keputusan kementerian bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan juga pengingkaran terhadap perjanjian penting yang telah disepakati bersama pada tahun 1992, yang menurut mereka secara tegas mengakui pulau-pulau tersebut sebagai bagian sah dari wilayah Aceh,
baik secara hukum maupun sejarah. Mereka menilai keputusan untuk menetapkan status pulau-pulau itu sebelum menyelesaikan batas laut justru menimbulkan kebingungan dan potensi konflik baru, serta menyebut pendekatan kementerian sebagai cacat secara prosedur dan tidak mempertimbangkan konteks lokal yang sensitif. Aceh merasa bahwa ikatan sejarah, budaya, dan identitas masyarakatnya telah diabaikan secara sistematis demi solusi teknokratis yang terlalu birokratis. Status otonomi khusus provinsi itu, menurut mereka, seharusnya menjadi jaminan bahwa batas-batas historis dan hak-hak Aceh dihormati lebih besar oleh pemerintah pusat. Namun, pertanyaan-pertanyaan mendasar masih menggantung di benak masyarakat dan pejabat Aceh. Mengapa perjanjian tahun 1992 yang menjadi landasan hukum dan sejarah itu diabaikan begitu saja dalam proses penetapan wilayah ini? Mengapa pula penyelesaian batas laut, yang sangat krusial, tidak dijadikan prioritas utama sebelum mengambil keputusan penting lainnya? Bagi Aceh, persoalan ini jauh melampaui sekadar penetapan garis di atas peta atau dokumen administratif, melainkan menyangkut upaya mempertahankan hak-hak historis, identitas, dan martabat masyarakat Aceh, serta menuntut proses yang transparan dan adil. Protes dan suara mereka adalah seruan keras untuk keadilan yang tidak hanya menghormati hukum, tetapi juga sejarah dan nilai-nilai yang telah lama mereka junjung. Aceh memperkuat klaimnya dengan bukti dari survei bersama tahun 2022, termasuk monumen bersejarah dan makam ulama Islam terkemuka yang ditemukan di pulau-pulau itu. Artefak-artefak ini, menurut mereka, membuktikan keberadaan dan hubungan budaya Aceh yang sudah lama. Aceh berpendapat bahwa fokus kementerian pada data administrasi mengabaikan realitas sejarah yang lebih dalam ini. Mereka bersikeras bahwa kepemilikan sejati harus ditentukan oleh sejarah dan warisan, bukan hanya pengajuan birokrasi baru-baru ini. Sengketa ini sekarang berada di persimpangan hukum, sejarah, dan identitas. Bagi Aceh, pulau-pulau itu lebih dari sekadar wilayah, mereka adalah simbol warisan yang harus dihormati. Pemerintah menuntut agar bukti sejarah dipertimbangkan sepenuhnya sebelum keputusan akhir. Menanggapi kritik yang semakin tajam dari berbagai pihak, Menteri Tito Karnavian akhirnya mengambil langkah tegas dengan mengumumkan penundaan pemindahan pulau-pulau tersebut. Keputusan ini diambil setelah mendengar masukan dari masyarakat, pakar, dan pemerintah daerah yang merasa proses sebelumnya kurang transparan dan terburu-buru. Pemerintah kini menjadwalkan peninjauan komprehensif yang akan berlangsung pada 12 Juni 2025, memberikan waktu lebih panjang untuk evaluasi menyeluruh dan dialog terbuka dengan semua pemangku kepentingan. Peninjauan ini akan melibatkan Tim Nasional Standarisasi Nama Geografi yang memiliki pengalaman dalam menangani isu-isu sensitif terkait wilayah dan penamaan geografis di Indonesia. Selain itu, para ahli dari berbagai lembaga, termasuk Angkatan Laut dan Badan Informasi Geospasial, akan bekerja sama untuk memastikan semua data dan pertimbangan teknis diperhitungkan secara cermat. Pendekatan multilembaga ini diharapkan mampu mengatasi keluhan utama masyarakat Aceh, terutama terkait batas laut, yang selama ini dianggap tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan mendasarkan proses pada keahlian ilmiah dan hukum, Kementerian berharap dapat mengembalikan kredibilitas, imparsialitas, dan kepercayaan publik terhadap keputusan pemerintah pusat. Peninjauan ini menjadi titik balik penting, menandai pengakuan pemerintah bahwa proses sebelumnya gagal mencapai penerimaan luas dan perlu diperbaiki secara menyeluruh. Semua pihak kini mengamati dengan cermat setiap perkembangan, karena hasil peninjauan ini berpotensi menyelesaikan sengketa lama atau justru memperdalam perpecahan di masyarakat. Seluruh bangsa menanti resolusi yang transparan, adil, dan berdasarkan bukti demi menjaga persatuan serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Menyadari keterbatasan solusi teknis, Kementerian akan melibatkan gubernur, legislator, dan tokoh masyarakat dari kedua provinsi dalam peninjauan. Dialog inklusif ini mengakui pentingnya pulau-pulau itu bagi identitas regional dan kepercayaan publik. Suara masyarakat akan membawa perspektif sejarah dan budaya yang seringkali tidak ada dalam catatan resmi. Tujuannya adalah solusi yang adil dan berkelanjutan, mungkin melalui kompromi kreatif yang dapat diterima kedua belah pihak.
Keberhasilan bergantung pada keterlibatan yang tulus dan memprioritaskan persatuan nasional di atas kepentingan provinsi. Proses ini bertujuan untuk menyatukan hukum, sejarah, dan kisah manusia untuk resolusi yang langgeng. Kisah 4 pulau ini menyoroti kompleksitas pemerintahan di Kepulauan Indonesia yang beragam. Data yang akurat sangat penting, tetapi begitu juga menghormati sejarah dan budaya dalam sengketa wilayah. Peninjauan yang direncanakan, menggabungkan analisis ahli dan dialog inklusif, adalah model untuk menyelesaikan konflik semacam itu. Diskusi yang terbuka dan jujur adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan dan menemukan solusi damai. Nasib pulau-pulau itu adalah gambaran kecil dari proyek persatuan dalam keberagaman Indonesia yang sedang berlangsung. Resolusi akhir akan mencerminkan kematangan bangsa dalam menangani sengketa internal. Dengan menyeimbangkan fakta, sejarah dan dialog, Indonesia dapat mengubah garis di peta menjadi simbol persatuan dan keadilan.